Figma Config 2025 baru aja rilis, kita bakal cek dan bahas sedikit tentang apa aja yang mereka bawa di tahun ini. Jadi untuk teman-teman yang nggak tahu, Figma Config itu acara tahunannya Figma, di mana mereka bakal ngumumin beberapa update besar atau fitur-fitur terbaru yang mereka bawa ke platform mereka. Gue udah masuk di websitenya figma.com/blog/config 2025 recap. Di sini sebenarnya ada 5 updatean besar yang mereka punya. Ini table of contentnya. Yang pertama adalah Figma Make. Design prompt validate all in Figma. Jadi kalau teman-teman tahu istilah vibe coding ataupun lovable, itu salah satu tools. Jadi kita bikin aplikasi atau prototyping untuk quick concepting sebuah aplikasi itu cuma pakai prompt atau pakai perintah. Nah, inilah yang namanya Figma Make. Ibaratnya ini adalah lovable ya versi Figma. Jadi di sini kalau kita perhatiin gambarnya, kita tuh nulis sebuah prompt, nanti dia ngasih quick concepting design. Terus di sini ada tab code yang artinya codingannya juga ditulisin sama AI. Dan ya ini fitur yang bagus banget sih. Walaupun gue sendiri gue nggak tahu gue bakal pakai apa enggak, tapi ini keren sih. Good job Figma. Jadi orang-orang yang suka vibe coding mungkin juga bisa coba ini. Lanjut, fitur yang kedua adalah Figma Site. Figma Site Design All the Way to Productions. Jadi singkatnya Figma Site ini adalah no-code tools builder, sama kayak Framer, sama kayak Elementor di WordPress, sama kayak Brick Builder di WordPress, sama kayak Wix, semacamnya lah ya. Gue excited banget untuk pakai Figma Site karena gue juga sering kali membahas no-code tools builder di TikTok gue, kayak Framer, kayak Elementor juga sempat gue mentions. Jujur gue nggak sabar sih. Dan di sini dia udah kasih wanti-wanti kalau dia bakal punya CMS system. Jadi kita bisa bikin sebuah blog, kita juga bisa bikin product listing, biasanya butuh CMS. Keren sih, ada interaktif komponen creations, ini juga penting. Fiturnya bakal mirip-mirip sama apa yang di Framer. Karena gue kadang udah gerah banget sama Framer yang makin lama makin seenaknya ngasih harga. Dan ya, Figma bisa jadi salah satu alternatif yang bagus menurut gue pribadi. Dan kayaknya ini fitur berbayar doang dia adanya. Figma Site Design All the Way to Production. Gue excited banget. Gue udah nyoba dikit-dikit sebenarnya. Tapi ya, karena ini masih beta, pasti banyak limitasinya. Mungkin nanti gue bakal bikin tutorial ya. Silahkan follow dulu aja. Yang pasti ini bakal gue bahas si Figma Site ini. Lanjut, poin ketiga adalah grid. Seamlessly shift from freeform to structured design. Jadi kalau sebelumnya kan kita pakai Flexbox ya untuk bikin sebuah elemen gitu kan. Untuk ngatur sebuah elemen maksud gue nggak akan jelasin secara jelas atau detail tentang grid itu apa, tapi ini salah satu teori dasar ketika teman-teman belajar CSS di grid ini. Kalau teman-teman pernah belajar tentang grid, artinya ya langsung jago lah pakai ini. Walaupun tadi gue udah coba dan lumayan kompleks, terus juga ada sedikit glitch, kayaknya ya karena masih beta juga gitu, baru rilis ya kan. Tapi ini menarik sih dan gue bakal bahas juga nantinya. Jadi silahkan di follow aja akun gue, karena gue bakal bahas fitur grid ini, karena ini kepake banget pastinya. Yang keempat ada Figma Draw. Bring unbounded expressions and texture into vector layers. Jadi banyak yang bilang kalau ini tuh mengarah ke Adobe Illustrator gitu kan. Tapi untuk gue pribadi kayaknya lebih ke Procreate nggak sih? Jadi kayak kita bisa gambar sebuah vektor di Figma Draw, hasilnya tuh bisa di-convert ke vektor. Terus juga kita punya pilihan brush. Ini adalah beberapa hasil yang dibuat di Figma Draw. Bagus sih sebenarnya hasil-hasilnya, tapi nggak tahu ya. Gue kurang interest karena gue jarang banget pakai fitur semacam ini. Gitu sih kalau dari gue. Mungkin teman-teman yang biasa ngegambar di iPad bisa coba ini. Semoga aja bagus. Fitur yang kelima atau yang terakhir, ketika gue tahu ada fitur ini, gue lumayan excited juga. Excited gue tahu ada Figma Site. Jadi namanya Figma Bus Design Excellence in Any Format. Jadi mudahnya si Figma Bus ini punya fungsi kayak Canva gitu. Jadi kayak kita bisa ngedesain, kita bisa atur brand aset kita dalam satu platform. Kalau Figma design file biasanya kan ditunjukin untuk bikin sebuah UI design untuk web ataupun untuk apps. Tapi si Figma Bus ini beneran dikhususin untuk desain in general gitu kan. Jadi kayak kalau kita perhatiin ada fitur organisasi, terus juga ada centralized template, artinya kita bisa nyimpen template-template yang often kita pakai. Ada design control, focus editing experience, creation and customizations, team collaborations. Ya mungkin untuk start fiturnya basic ya, karena kita bisa temuin di Canva, but bedanya di sini ya experience ngedesainnya adalah kayak kita biasa pakai Figma. Jujur ini bakal kepake banget sih di workflow gue, karena gue sering bikin carousel design, gue bikin thumbnail di Figma dan segala macam, so ya I think it's a good fitur. Itu dia tadi kelima
fitur dari Figma Config 2025. Menurut teman-teman apa yang menarik nih dari 5 fiturnya? Yang pertama adalah Figma Make, ini kayak lovable, vibe coding, kita bisa bikin sebuah concepting, prototyping aplikasi hanya dengan sebuah perintah ataupun prompt. Terus yang kedua ada Figma Site, ini no code builder tools, kayak kita bikin website tanpa coding, pakai Framer, Elementor, Brick Builder, Wix, dan semacamnya, kurang lebih seperti itu. Fitur tambahan dimana untuk ngatur sebuah elemen gitulah di sebuah section, kurang lebih seperti itu. Yang keempat ada Figma Draw, ini kayak Procreate kalau menurut gue, tapi di Figma experience-nya ini lumayan nice to try menurut gue. Yang kelima adalah Figma Boost atau Figma Boost. Mudahnya ini adalah Canva tapi versi Figma. Oke, menurut teman-teman, kelima fitur dari kelima updatean besar ini, menurut teman-teman mana yang teman-teman bakal coba dan bakal kepake banget di box teman-teman? Silahkan komen di bawah. Thank you.